Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Lulu Anissa, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, akan berbagi informasi mengenai simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan interaksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Ada beberapa macam dari simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis namun saling menguntungkan. Keduanya ini tidak ada yang dirugikan, malah keduanya saling membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Contoh dari simbiosis mutualisme adalah lebah dengan bunga. Dalam hubungan ini, lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan dari keberadaan lebah, yaitu membantu dalam proses penyerbukan. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Artinya, salah satu makhluk hidup akan diuntungkan, sementara makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan atau tidak berpengaruh. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah anggrek dengan pohon mangga. Dalam interaksi anggrek dengan pohon mangga, anggrek mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tanaman anggrek ini. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dengan satu pihak lain tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Contoh dalam simbiosis amensalisme adalah gulma dengan tanaman padi. Gulma merupakan tumbuhan pengganggu yang dapat menurunkan hasil tanaman yang dibudidayakan bila tidak dikendalikan secara efektif. Gulma menyaingi tanaman dalam pengambilan unsur hara, air, ruang, dan cahaya. Pada tanaman padi, gulma seringkali menjadi masalah yang cukup serius karena dapat mengganggu dan berpengaruh terhadap produktivitas hasil panen. Pada simbiosis ini, tanaman padi mengalami kerugian, sedangkan gulma tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Simbiosis yang keempat adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dan satu pihak lain diuntungkan. Contoh dalam simbiosis parasitisme ini adalah hubungan antara nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga mendapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit yang berbahaya. Yang kelima adalah simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dan satu pihak lain tidak diuntungkan. Contohnya adalah panda dengan kera. Panda dan kera merupakan makhluk hidup yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda, sangat bertolak belakang. Di mana panda yang memiliki kepribadian yang malas bergerak, sedangkan kera yang memiliki kepribadian aktif bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mereka tidak saling mengganggu ataupun saling bersaing untuk memperebutkan wilayah ataupun mendapatkan makanan. Sehingga apabila panda dengan kera disatukan dalam satu wilayah yang sama, keduanya akan hidup damai dan tidak akan mengganggu satu sama lain. Yuk kita ulang, apa aja sih macam-macam simbiosis? Yang pertama, simbiosis mutualisme. Kedua, simbiosis komensalisme. Ketiga, simbiosis parasitisme.
Keempat, simbiosis amensalisme. Yang kelima, simbiosis netralisme. Itulah informasi mengenai simbiosis yang dapat saya bagikan untuk hari ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.